Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Faras Gina Official. Jadi hari ini saya akan sedikit berbagi tentang cara membuat kelas di Teams pada aplikasi Microsoft 365. Oke, yang pertama kita buka browser. Di sini saya gunakan Google Chrome. Masukkan link portal.office.com. Selanjutnya Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk login. Jadi masukkan akun Microsoft 365 yang telah Bapak dan Ibu miliki, kemudian masukkan password. Nah, ketika Bapak dan Ibu login akan langsung muncul dua kotak. Nah, saya akan jelaskan kotak yang ini dulu. Ini adalah kotak pertanyaan untuk menyimpan password. Jadi usahakan Bapak dan Ibu menyimpan password di sini supaya ketika akan login selanjutnya, Bapak dan Ibu tidak perlu memasukkan password. Begitu Bapak dan Ibu memasukkan akun, kemudian klik selanjutnya, maka password akan otomatis terisi. Kotak yang kedua adalah kotak yang berpertanyaan tentang tetap masuk. Nah, Bapak dan Ibu di sini ketika Bapak dan Ibu memilih ya, maka ketika Bapak dan Ibu buka portal microsoft.com, maka Bapak dan Ibu akan langsung login. Jadi telah login, telah berada di dalam, tidak perlu lagi ada proses login. Bapak dan Ibu jangan lupa klik don't show this again supaya kotak ini tidak muncul setiap Bapak dan Ibu login. Klik ya. Oke, kita sudah ada di halaman utama Microsoft 365. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan membahas cara membuat kelas di Teams. Oke, jadi Teams ini bisa Bapak dan Ibu temukan di sisi kiri layar Bapak dan Ibu. Ini Teams. Bisa di semua aplikasi juga ada. Sini Teams. Juga Bapak dan Ibu bisa temukan di titik 9 di sudut kiri atas ada Teams. Oke, jadi Bapak dan Ibu mau masuk melalui pintu yang mana sama saja. Jadi kita klik Teams. Otomatis akan membuka jendela baru. Jadi silakan ditunggu. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah ada di halaman Teams, Bapak dan Ibu akan diberikan pilihan dapatkan aplikasi Windows atau tetap menggunakan web. Jadi saya di sini hanya tetap akan menggunakan web dulu untuk saat ini. Nah, ini semua kelas yang telah saya buat, namun saya akan menampilkan cara membuat kelas. Jadi Bapak dan Ibu silahkan klik Teams di sisi kiri, maka akan muncul kelas dalam tampilan kotak. Nah, jadi ada dua tampilan di sini yang bisa Bapak dan Ibu saksikan. Yang pertama adalah tampilan kotak. Jadi untuk menghindari perbedaan tampilan di laptop atau komputer Bapak dan Ibu, saya akan munculkan dua-duanya. Yang pertama, ketika tampilannya kotak, maka untuk membuat kelas, join or create team akan ada di sudut kanan atas. Namun berbeda ketika tampilannya, saya akan ganti tampilan dulu ke tampilan daftar. Ketika tampilan daftar seperti ini, kelasnya bersusun ke bawah, maka untuk membuat kelas akan ada di sudut kiri bawah. Oke, kita klik. Kemudian klik lagi create a team, buat tim. Di sini ada 4 pilihan tim yang bisa dibuat, namun kita akan fokus di sini karena ini grup kelas, diskusi, penilaian, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya silahkan Bapak dan Ibu memasukkan nama kelas. Saya contohkan di sini bahasa daerah. Jadi masukkan dulu bidang studi untuk guru SMA misalnya atau SMP yang mengajarkan bidang studi, masukkan nama bidang studi dulu, bahasa daerah 11 IES 2 misalnya. Kemudian masukkan deskripsi. Deskripsi ini bisa diisi, bisa tidak. Jadi di sini saya akan memilih untuk tidak mengisi. Selanjutnya
Nah, Bapak dan Ibu di sini bisa menambahkan siswa dan guru. Jadi boleh langsung menambahkan di sini, cukup memasukkan nama siswa. Jadi setiap orang yang telah mengaktifkan Microsoft 365 bisa dimunculkan namanya di sini ketika mencari dengan kata kunci. Jadi mungkin sebaiknya Bapak dan Ibu ketika mendaftarkan siswa menggunakan nomor induk sekolah, nomor induk siswa. Ini ketika misalnya saya coba Siswandi, nama saya ya, maka akan muncul banyak sekali nama Siswandi. Jadi ini akan menyulitkan kita memilih siswa ketika menggunakan nama. Maka bagus ketika akunnya menggunakan nomor induk siswa. Oke, namun di sini saya tidak akan menambah. Oke, skip ya, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah ada di dalam kelas. Saya ubah tampilan dulu ke tampilan kotak supaya lebih jelas. Oke, jadi ini sudah tampilan kotak. Ini adalah kelas yang baru saja saya buat. Jadi silahkan Bapak dan Ibu klik untuk masuk. Nah, di sini tidak ada siswa sama sekali karena memang tadi kita tidak menambahkan siswa. Jadi Bapak dan Ibu ketika ada di dalam kelas bisa menambahkan postingan, bisa menambahkan file, bisa menambahkan catatan, penilaian dan lain-lain sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa memulai percakapan di sini seperti selayaknya di WA atau di Facebook ketika membuat status. Jadi peserta kelas bisa mengomentari, bisa membalas. Di sini ada banyak sekali bisa menambahkan file, menambah dari tim, dari OneDrive, dari komputer, bisa melakukan webinar, bisa menambahkan YouTube dan lain-lain sebagainya. Kita akan bahas di materi video selanjutnya ini. Jadi ini tadi. Kemudian di kelas ini karena kita belum ada siswa, ketika misalnya siswa telah memiliki akun 365, kita bisa klik titik 3 ini, manage team untuk pengaturannya ini. Kemudian ada di channel untuk menambahkan saluran webinar. Add member, inilah ketika ingin menambahkan siswa, kita tambahkan siswa. Nah, kita masukkan siswa dan seterusnya. Saya akan memasukkan contoh teman di sekolah Dr. Andes Muslam. Klik tambahkan, kemudian tutup. Nah, otomatis di sini sudah masuk teman yang saya tambahkan tadi. Kemudian Bapak dan Ibu bisa meninggalkan kelas, leave the team, bisa mengedit Teams, bisa diedit namanya, bisa mengedit foto sampul dan lain-lain sebagainya. Ini jadi banyak sekali di sini menu-menunya. Jadi bisa diedit ya, bisa diganti. Kata contoh saya ganti foto profilnya, foto profil atau foto sampul sih. Jadi bisa lewat di sini, pilih, kemudian update, maka foto sampulnya berubah. Oke, kita kembali ke sini. Bisa membagikan link untuk dikirimkan ke siswa supaya siswa bisa bergabung ke kelas. Kita klik get link to team. Jadi ini sudah ada, langsung kita copy. Jadi ketika kita copy bisa kirimkan lewat, kita bisa kirimkan ke WA siswa. Bisa dihapus. Jadi saya akan langsung hapus tim ini. Checklist, hapus. Nah, Teams. Maka kelas yang telah saya buat tadi tidak ada karena telah saya hapus.
Oke, jadi untuk hari ini saya hanya akan membahas sampai di sini. Untuk langkah selanjutnya di Teams, di kelas, misalnya webinar dan sebagainya, akan dibahas pada video selanjutnya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.